Tapi kalau namanya anak Daud itu bisa merujuk pada lebih luas. Saya anak Adam. Ya toh? Nah, kalimat Al-Qur'an mengatakan dengan jelas begini, ya. Ya ukhti. Ya, gak ada ya ukti, gak ada ya ukti. Ya sedikit salah-salah, udah malam. Ini sudah malam. Kalian itu selalu udah berkelit-kelit seperti itu. Ya giliran Bible Anda berkomparasi kepada istilah umum. Giliran Al-Quran mengatakan ukhta, kamu berkelit kepada satu makna. Kan ini gabrul namanya, standar janda ini. Izinkan saya selesai bicara, Ustaz. Ya, jadi narasi diksinya ini bukan berbicara general seperti tadi itu, ya. Ya ukhta Harun, makana abuki, bapakmu. Kalau ini sudah biasa kami bicara, Pak. Biarkan mereka berdua, Pak. Pak Naja biar. Kalau Pak Nostra sudah biasa kami bicara dengan Anda. Dengan kami sudah biasa, Pak. Ini Pak. Kamu itu jadi narasi diksi dari surat ini bukan bicara abuki dalam konteks umum. Loh, kata siapa, Pak? Itu bukan berbicara konteks umum. Kata siapa itu? Di mana datanya itu, Pak? Ya. Kalaupun itu umum harus ada logikanya. Mengapa dia harus menjadi saudara Harun? Mengapa? Pakai data dong, Pak. Giliran Al-Quran Anda kerucutkan satu makna. Giliran Bible Anda memberikan makna umum. Itu kan gak fair namanya. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu benar-benar anak Daud. Karena saya paham maksud Bible itu adalah anak yang bermakna secara umum. Tetapi ketika Anda masuk kepada ayat Al-Quran yang mengatakan ya ukhta Harun, makana abuki bagia, tapi Anda memberikan satu makna. Padahal Anda tidak punya data di sana. Anda punya data nggak bahwa Al-Quran itu mengatakan itu maksudnya saudara kandung? Enggak boleh saudara ini harus saudara kandung karena ada surat Maria sampean ada enggak mengatakan bahwa akhot atau ukhta itu bermakna saudara kandung dalam ayat tersebut? Ada enggak? Bisa saya bicara? Bisa saya minta data, bicara. Sekarang saya minta data. Mana datanya bahwa ayat yang menunjukkan ya ukhta Harun, makana abuki bagia itu bermakna saudara kandung. Mana datanya, Pak? Kamu tahu apa tentang Arab kan gitu? Kamu memang tahu apa? Mana? Kamu tahu baca Arab aja gak bisa, Pak. Ngomong Arab kamu gak bisa gitu loh. Tapi kamu mengklaim bahasa Arab. Lah, ini kan kamu sudah goyang. Kalau kamu benar-benar punya ilmu, ketika Anda memang merasa paham Al-Quran, Anda bawakan data, Pak. Bahwa ayat di dalam Al-Quran ya ukhta Harun itu bukan bermakna saudara kandung. Itu harus ada datanya, Pak. Kamu bisa saja beropini, saya juga bisa beropini. Loh, opini itu saya data. Kalau saya punya datanya, Pak, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan masalah ayat tersebut, Rasulullah orang yang mendapatkan wahyu. Rasulullah adalah orang yang diberikan mukjizat Al-Quran. Ayat itu termasuk ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah ditanyakan tentang ayat itu, Rasulullah mengatakan bahwa banu Israel dulunya Banu Israel yusammuna ambiya'ahum bi asma'ihim. Mereka memberikan nama orang-orang besar dari mereka dengan nama nabi-nabi mereka. Makanya ketika ada orang soleh disebut dengan Harun, orang nakal disebut dengan Dajjal sekarang, apakah itu bermakna hakikat? Kan tidak. Ini Rasulullah yang itu ngawur bicaranya. Rasulullah yang memberikan wahyu, yang diberikan wahyu oleh Allah mengatakan seperti itu. Kok ternyata Pak Talenta yang sama sekali gak paham Arab malah memaknai seperti itu, kan gabrul. Enggak, kamu gak ada remnya bicara. Ya karena Anda nggak bawa data. Kalau Anda bawa data, saya rem, Pak. Datanya dulu. Data apa yang kamu bawa? Data kamu ngerocos doang. Biarkan saya bicara. Ditafsir keterangannya seperti itu, Pak. Dengan baik kamu Talenta.
Biar Di saya tafsir bicara. ada. Seharusnya orang yang paham Al-Quran ini adalah Rasulullah, bukan Pak Talenta yang sama sekali gak bisa berbahasa Arab, gak paham bahasa Arab, gak pernah hafalan mufradat Arab, gak paham ilmu balaghah, gak paham ilmu ulumul Quran, gak paham riwayat dan dirayat, gak paham namanya majaz dan isti'arah, tapi memberi makna satu. Kan lucu. Loh, Kristen ini hanya membaca terjemah lalu mereka simpulkan, itu sangat lucu teman-teman. Tapi kita yang belajar Ibrani dan Yunani memahami kitab Bible mereka itu benar-benar ingin memahami. Makanya kita belajar original teksnya. Gitu loh. Sedangkan Kristen kekuatannya untuk menyerang Al-Quran hanya sampai pada terjemahan. Dari terjemahan mereka lalu simpulkan dan pelintir maknanya seolah-olah mereka benar, padahal membaca saja mereka tidak bisa. Jangan pernah dibandingkan diskusi antara Islam dengan Kristen itu. Islam belajar Ibrani, Islam belajar Yunani, gitu loh. Lanjut Pak Aldo, pertanyaan saya Pak Aldo, ada nggak data di dalam Kristen bahwa Yesus keturunan Daud itu dari jalur Maria? Ada nggak? Nanti saya cek lebih jauh ya Pak ya. Cuma kita mesti fokus kalau isu kita yang kita angkat dari awal, apakah sosok Yeshua dan Isa itu sama atau berbeda? Kita fokus aja dari. Iya, salah satu cara fokusnya itu kita lihat Pak, apakah ketika Bible mengklaim ya Yesus keturunan Daud, tapi kok malah yang dicatat oleh Lukas dan Matius dari jalur Yusuf, ini kita harus lebih teliti lagi. Seharusnya ketika Yesus dikatakan anak Daud, itu tertulisnya dari jalur Maria yang betul, karena Yusuf itu udah ada hubungan darah dengan Yesus, Pak. Oke, jadi Anda ini kan ingin menyamakan kan Isa ini dengan Yeshua, betul ya? Jadi Anda klaim bukan hanya ingin menyamakan, Pak. data. Saya ini menarasikan apa yang disampaikan oleh Kristen Koptik di Mesir ya. Barusan saya ngobrol sendiri sama syekhnya, bahkan videonya masih ada, saya rekam barusan videonya. Syekh dari Mesir ini mengatakan toleransi antara Islam dengan Kristen di Mesir itu sangat harmonis sekali. Mereka tidak pernah mengatakan Yesus dan Isa itu beda gitu. Kok baru Indonesia yang mengatakan berbeda? Saya hormati, Koptik itu satu dari ribuan aliran kekristenan ya. Dan aliran kuno itu bukan cuma Koptik. Asiria kami juga kuno, Pak. Gitu. Nah, jadi saya nggak mau menyamakan nih sama si Koptik. Kalau Koptik bilang seperti itu nanti saya cross check. Karena saya pernah diskusi sama Koptik juga, ternyata jawabannya sama kayak saya. Nah, sekarang gini, Bapak dengerin dulu nih ya, ada beberapa alasan mengapa dari kami yang Asiria menyatakan ini dua berbeda sosok yang berbeda gitu. Apa alasannya Pak? Selain tadi ya dari silsilah ya, sosok kakeknya berbeda, terus yang kedua ya, adalah titelnya aja itu udah berbeda ya. Apa? Titel Yeshua adalah Mesiha, yang artinya diurapi. Mesiha itu artinya diurapi. Oke. Saya punya data itu, Pak. Oke. Nah, kalau yang Isa itu yang diusap atau sang pengusap. Ini berbeda juga. Yang ketiga adalah sosok siapa yang mengutus, ya. Nah, yang mengutus Yeshua tidak ada ya satupun nama Allah di dalam kitab-kitab kami nih, kitab Kristen kami. Injil yang kanonik, yang apokripa, kitab PB yang lain, tidak ada satupun nama Allah di dalamnya. Jadi Yeshua diutus oleh Sang Bapa. Sang Bapa ini tidak pernah ya kami mendapat pengajaran ini adalah Allah, nggak pernah. Dari sisi teologi dan dari sisi arkeologi juga beda. Itu yang mengutus beda. Terus yang berikutnya, yang keempat ya, sisi penyalipan juga demikian ya, kisah hidupnya. Historian ya, selain Kristen sendiri ya yang mencatat kisah penyalipan, ada juga sejarah-sejarawan lain yang hidupnya hampir sejaman dong sama Yeshua, itu mencatat
mencatat kalau Yeshua ini adalah sosok yang disalibkan. Isa tidak. Sampai nanti kalau kita mau mempelajari kisah kedatangan kedua kalinya, ini juga beda nih. Ya, Isa itu datang untuk membunuh babi dan lain sebagainya. Sementara Yeshua nggak seperti itu. Jadi kami menyimpulkan yang belakangan ini memang ya yang palsu, yang modifikasi seperti itu. Nah, ini pendapat dari jemaat Asiria ya Pak. Gitu Pak. Oke, sekarang begini Pak. Saya menuju kepada satu perbedaan aja yang Bapak sebutkan barusan. Begini. Yesus dengan sebutan Mesias ya, atau dalam bahasa Arab Al-Masih bermakna yang diurapi Pak. Saya ingin tahu siapa pertama kali yang mengatakan bahwa maksud dari makna Mesias itu adalah yang diurapi. Siapa yang pertama kali Pak? Di dalam Injil yang diurapi, Yeshua yang diurapi, emang itu udah pengetahuan umum dari Judaism juga sih Pak. Yang diurapi. Judaism yang mana Pak? Ada nggak datanya? Judaism yang mengatakan maksud Mesias itu yang diurapi tertuju kepada Yesus itu ada nggak? Oh, bukan kepada Yeshua ya, tapi maksudnya adalah makna dari Mesiha, dari Mesias ini. Kita nggak perlu menyambungkan dulu sama Yeshua. Yang saya tekankan adalah perbedaan makna titel. Joko presiden dan Joko pengusaha ini beda gitu. Kalau gini Pak, saya ada data begini. Ini bukan dari Islam ya, tapi dari Kristen sendiri. Di sini dikatakan begini Pak, gelar Mesias itu sangat penting bagi sesosok orang yang bernama Yesus. Dan begitu Yesus telah disebutkan sebagai orang yang diurapi oleh Allah, para penulis Kristiani pun memberi istilah itu sebuah makna baru sama sekali. Mereka membaca kitab-kitab suci Ibrani dalam bahasa Yunani, dan di mana saja mereka menemukan sebuah singgungan kepada sosok Kristus. Entah dia itu seorang raja, nabi, ataukah imam. Jadi makna Mesias ya, yang dimaknai adalah yang diurapi oleh Allah, itu makna yang baru sama sekali Pak. Itu makna yang baru. Belum ada sebelumnya bahwa Mesias bermakna yang diurapi oleh Allah. Sekarang gini saja, secara letterlek Mesias itu maknanya apa Pak? Mesias itu tadi Pak, yang diurapi. Tapi dari akar kata apa Mesias itu Pak? Coba saya tanya. Ya, sebentar saya jelasin dulu nih ya. Tadi Bapak mengambil kutipan pengajaran Kristen yang bilang yang diurapi oleh Allah. Ini adalah pengajaran Kristen modern nih, yang masuk ke Indonesia. Baru dia mengait-ngaitkan Yeshua Mesias Allah. Kalau kita bicara konsisten ya, ajaran Kristen itu yang bersumber dari kitab-kitab kanonik dan juga yang apokrif ya, itu nggak ada sama sekali sosok Allah yang mengurapi. Itu nggak ada Pak. Nama Allah itu tidak ada. Ya gitu Pak. Itu mesti dipahami gitu. Nah kalau Bapak misalnya nih ya, nggak percaya ini Mesias artinya yang diurapi, kalau Isa itu artinya apa? Mesias atau Al-Masih itu mendekati sama. Kalau Al-Masih bagaimana? Kalau Al-Masih kita bisa jelaskan secara detail Pak. Al-Masih dari kata masaha yamsahu, artinya mengusap. Kata letterleknya saja sudah mengusap. Disebut Al-Masih, ya Al-Masih orang yang mengusap, mengikuti wazan fa'ilun, sama seperti qatilun orang yang membunuh, maka akar kata masaha mengusap
masihun, maka bermakna orang yang mengusap. Di dalam fakta sejarah di dalam Islam ya, Nabi Isa alaihi salam ketika mengusap orang-orang yang terkena penyakit, dia sembuh. Maka dari itu para ulama sepakat bahwa Al-Masih adalah orang yang diberikan barokah. Ya, apa barokah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Setiap apa yang dia usap dari penyakit-penyakit selama fakta sejarahnya dalam Islam itu sembuh dari penyakitnya. Makanya disebut Al-Masih, orang yang mengusap gitu, Pak. Jelas akar katanya ketemu dan maknanya secara letterlek ada gitu. Sekarang Mesias dimaknai yang diurapi itu gimana? Akar katanya apa gitu? Nah, andai kata Mesias itu disebut yang mengusap, nah berarti sama, gitu kan? Tapi saya nggak menemukan, Pak. Ya, arti Mesias itu atau Mesiha itu adalah sang pengusap itu nggak pernah ada di dalam literatur Kristen, gitu loh. Maksud saya. Seharusnya Bapak lebih teliti begini, Pak Aldo. Kita lihat akar katanya dulu. Lalu dari kata masaha nih menjadi Mesias, seumpama itu bermakna apa sehingga tidak kabur dari makna akar katanya gitu loh. Saya udah jelaskan, Pak, makna katanya adalah yang diurapi. Itu aja, sesederhana itu aja, Pak. Ya, makna yang diurapi dari kata Mesias itu definisi dari siapa maknanya itu? Ya, itu definisi kami, Pak. Dari awal kami taunya seperti itu. Nah, begitu muncul di abad 7 ada definisi yang berbeda, kami hormati. Tapi ini nggak sama. Kecuali kalau Bapak temukan literatur kekristenan ya yang menyatakan Mesias artinya yang diusap atau sang pengusap. Nah, saya terima itu sama. Kalau disebut al-mamsuh baru kita setuju, Pak. Yang diurapi itu al-mamsuh mengikuti wazan maf'ulun nantinya. Ikut wazan maf'ulun berarti katanya kalimatnya pasif gitu loh. Bukan aktif ya, bukan kalimat aktif, sekarang kalimat Bapak pasif. Kan nggak menemukan. Ya, sekarang Bapak nggak menemukan dalam literatur kami kan, kalau arti Mesias itu adalah yang mengusap. Ya, tapi nggak ada, Pak. Minimal Pak. Saya punya data dari buku yang ditulis oleh Karen Armstrong tentang sejarah Alkitab. Ketika digali, fakta makna dari orang yang diurapi itu adalah makna yang baru sama sekali, kata beliau. Ini bukan dari Islam ya. Dan sebelumnya belum ada, ya sebelum ditulis The Bible itu belum ada tuh yang memberi makna yang diurapi itu belum ada gitu. Oke. Taruhlah artinya itu nggak ada, tapi diberi arti baru jadinya kan. Nah, begitu muncul nih ajaran di abad 7. Seperti itu kan yang Bapak ingin sampaikan kan? Ya, jadi ada sebuah pemaknaan baru yang tidak yang tidak pas dengan akar kata dari kata Mesias. Kalau Mesias dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih, maka seharusnya maknanya itu sang pengusap, bukan yang diusap atau yang diurapi gitu. Iya. Ya, Bapak sendiri udah mengartikan ini berbeda kan? Saya mengikuti terjemahan letterleknya dulu biar gak kabur maknanya. Itu Al-Masih itu juga yang dari dulu tuh seperti itu ya. Iya, jadi di dalam teologi kami juga ya selain dari penjelasan maknanya tadi yang diurapi itu dari ajaran teologi kami juga itu nggak ada hubungannya sama mengusap, itu nggak ada. Iya, berarti sudah kabur ya dari makna akar katanya itu ya. Makna kan akar katanya juga nanti saya cek lagi. Kabur-kabur gitu. Ya.
Tapi intinya itu bukan mengusap. Jadi gini ya, kalau saya ingin ingin menulis ya agama baru, misalnya di daerah Mesopotamia gitu ya, yang juga menjelaskan sosok Yeshua. Saya nggak akan membuat definisi yang baru gitu Pak. Saya ambil aja definisi yang lama itu seperti apa, itu yang saya jelaskan kepada pengikut saya di Mesopotamia. Oh, saya adalah nabi baru setelah Yeshua ini. Yeshua Mesiha, Yeshua yang diurapi. Gitu. Jadi si pengikut saya tuh tahu, oke. Jadi sama ya Yeshuanya, sama-sama yang diurapi, sesederhana itu. Nah, kami memaknai ya, ini si Isa, si sang pengusap ini udah berbeda ini dari titelnya aja. Itu baru dari titel. Gitu. Coba Bapak. Iya. Jadi lagi ya berarti siapa ya. yang memutus? Coba dari Jadi memang Pak ya, apa ya? Kenapa ya? Saya setiap membaca Bible Pak ya, setiap membaca Bible itu ketika ada definisi sesuatu yang ingin didefinisikan, Bible ini kabur dari makna aslinya gitu loh. Contoh nih, saya kasih contoh ya, selain Mesias ya. Contoh definisi iman tuh. Definisi iman ini sudah kabur dari maknanya gitu loh. Jadi ketika iman itu apa? Menurut di dalam Bible kan iman ini. Nah, iman ini kan dari bahasa Arab, Pak. Kan begitu. Nah, kemudian Bible memberikan makna iman ini panjang sekali. Ada gak Bapak data bahwa iman itu dari kata Ibrani, Pak? Yang saya tahu itu ya bahasa Aramaiknya emunah. Iman, saya tidak tanya emunah, iman, al-iman. Iman nggak ada. Pak, ajaran Yeshua itu bukan dari Arab, bukan bahasa Indonesia. Yeshua mengajar dalam bahasa Aramaik. Terus ketika Bible mendefinisikan al-iman itu dapat dari mana itu? Mendefinisikan iman ya dari perkataannya Yeshua itu yang diterjemahkan, baru nanti itu muncul terjemahannya. Perkataan Yeshua yang mana, Mas? Perkataan Yeshua emunah itu saya mesti cek lagi ya. Coba ini saya cek juga ya. Ini kan definisi iman ini kan tertulis dalam Ibrani 11 ya. Jadi gini Bang Naja, jadi jangan semua itu seolah semua dari Arab semua gitu loh. Sampai Nabi Adam pun dibilang dari Arab juga kan tuh kadang-kadang kelewatan. Kok malah kemana-mana ya? Gitu loh. Saya bahas iman dulu. Jadi iman makanya jadi jangan semua itu sampai caplok sendiri gitu. Ini ya, saya baca ini ya. Ini ketika Ibrani 11 ya, di dalam Ibrani 11 mendefinisikan iman itu begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bible dapat dari mana definisi iman seperti ini, Pak? Ya itulah ajaran kami, Pak. Seperti itu. Loh, Pak Amir, penulis Ibrani itu yang menulis. Cuma ini kita udah dari lanjut dari topik nih Yeshua dan Isa. Gitu. Tadi Bapak berusaha menyamakan kan definisi. Bukan berusaha menyamakan. Kalau berusaha menyamakan seolah-olah awalnya agak sama kan begitu. Kalau kalimatnya berusaha menyamakan, saya tidak berusaha menyamakan. Memang sama itu, Pak. Bapak nah ya menurut saya Bapak berusaha menyamakan, tapi kan Bapak nggak tahu nih arti Mesiah tadi kan Bapak bilang juga berbeda. Bapak sendiri yang bilang, ya kan?
Lah iya, Sekarang saya nggak mau dari terlalu perbedaan ini deh. itu kita bisa melihat Pak, siapa yang salah cara mendefinisikannya, sehingga akan merembet kepada semua nanti Pak. Iya. Kalau Sampai terus yang pendefinisian benar aja. Mesias dimaknai yang Iya. diurapi, Intinya sampai terus yang benar, intinya begitu aja ini. Jadi semua sampai salahkan Ya, semuanya, nggak yang apa-apa. terdahulu juga sampai salahkan gitu. kok malah marah. Dengan membenarkan Jangan ini marah sampai lah. sendiri Saya kan masalahnya. minta data nantinya gimana sih. Doni diam, Sampai ini diam. bisa aja. Pak Doni diam biar mereka berdua kita. Nanti Apa? saya tunjukkan kamu lafal Ibraninya Anda. pelangap lomo kamu Doni. Nggak apa-apa kalau Aja, Bapak bilang banyak kami yang ngomong. salah gitu. Harusnya Mesias itu artinya sang pengusap. Nggak apa-apa kalau Anda bilang salah gitu. Tapi di sini saya hanya menyampaikan ini loh ajaran kami gitu. Bapak tadi ingin tanya kan, beda atau sama? Nggak apa-apa Mas Aldo. Kita kan cuma apa ya? Oke. Diskusi kan ya, maksudnya gini. Betul. Keimanan saya ketika saya mendefinisikan sebuah sesuatu, maka jangan sampai Iya. kabur dari letter leg-nya gitu. Saya nggak Jadi keberatan, ketika Ya. nggak apa-apa Pak, kalau Anda bilang Mesias kami, ya Mesias kami juga harusnya adalah sang pengusap, nggak apa-apa gitu. Cuma kami ini yang menerima ajaran ini ya dari abad 1, ini ya begini bunyinya gitu. Kalau ini berbeda sama ajaran Anda, nggak apa-apa. Anggaplah, ya sekarang anggaplah, ya oke Mesias sama Al-Masih sama. Sekarang kita beralih ke yang berikutnya. Ya sosok Allah yang mengutus Isa diutus Allah. oke, kita kitab bahas dari itu Allah. sekarang. Nah, bahas. Coba Oke, temukan sosok di Allah. dalam kitab sosok Tuhan bernama Allah di mana? oke. Bagi saya Pak, sosok yang mengutus Yesus dengan sosok yang mengutus Nabi Isa itu sama. Secara logika begini dulu Pak. Secara logika begini. Semua agama mengklaim Tuhannya yang paling benar. Itu kan? Yang pasti seperti itu. Tetapi mau tidak mau kita akan meyakini dari semua agama yang mengklaim akan ada satu yang benar, tidak akan dua tuh. Akan satu yang benar. Dan mau tidak mau kita akan berpikir bahwa dunia dan cakrawala ini oleh tercipta oleh sang Tuhan itu yang benar menurut klaim masing-masing itu Pak. Nah, dunia dan seisinya dunia dan cakrawala seisinya ini diciptakan oleh Tuhan satu, tidak mungkin Tuhan banyak, dua aja tidak mungkin apalagi tiga. Nah, kemudian karena semua mengklaim sang pencipta ini adalah Tuhannya masing-masing, maka kita harus bisa membuktikan bahwa Tuhan sayalah atau Tuhan Pak Aldo lah yang menciptakan alam ini. Ketika ketemu bahwa dasar dari segala penciptaan segala sesuatu ini adalah Tuhannya Pak Aldo misalnya, Pak Aldo bisa nanti mengklaim bahwa ini adalah Tuhan kita dan yang mengutus Isa itu berbeda dengan Tuhan saya. Boleh. Setelah Bapak Aldo bisa mengklaim dan bisa membuktikan bahwa Tuhan Pak Aldo lah yang menciptakan segala sesuatu. Karena akan berembet kepada pengutusan-pengutusan para nabi nantinya. Tapi kenyataannya Pak Pak Aldo kan suka sains. Kadang berbicara sains. Sekarang kita bandingkan Pak, sains di dalam Al-Quran dengan Bible itu sangat jauh sekali Pak. Sangat jauh sekali. Dan saya punya buku yang ditulis oleh orang Kristen sendiri. Dia membenarkan sains yang ada di dalam Al-Quran, tapi dia justru tidak pro kepada sains yang di dalam Bible. Sehingga dalam masalah penciptaan, hal-hal yang yata'allaku bil ilmi dunyawiyah wal alamiyah, yaitu kita katakan sains, itu justru lebih pro Al-Quran. Begitu. Makanya kenapa saya katakan yang mengutus Yesus dan mengutus Isa itu sosok yang sama, karena tidak ada fakta sejarah yang membuktikan bahwa itu adalah orang yang berbeda, adalah sosok yang berbeda. Kalau Bapak Aldo ada datanya, monggo, tidak apa-apa, sampaikan.
Iya, data tentang siapa yang mengutus Yeshua tentunya ada di kitab yang kanonik ya. Kitab apokrif juga ada datanya. Kalau Apokrif kita yang lihat mana? dari sisi teologis, ya. Nggak usah deh saya sebutkan. Itu banyak apokrif. Kita kanonik dulu deh. Di situ tidak tertulis satupun nama Tuhan Anda. Allah itu nggak ada. Pada saat Yeshua bicara, dia dalam bahasa Yahudi pada saat itu Aramaik, dia mengucapkan Allah. Bukan Allah, bukan Allah gitu. Pak Aldo Dari pernah sisi- belajar Aramaik? Ya saya belajar juga Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat teksnya ya, itu nggak ada satupun nama Tuhan Anda di dalam kitab-kitab kami, nggak ada. Tapi begitu Terus? nanti diterjemahkan, Kenapa Itu Bible nanti pakai terjemahan diajarkan. Allah, Pak? Wah, itu dia, bagus nih pertanyaan Bapak. Tapi agak panjang jawabannya, ya. Oh, tidak apa-apa, tidak Ada apa-apa. Allah itu Monggo, karena monggo. kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh LAI. Nah, LAI ini berdiri Februari 1954, meneruskan penerjemahan Hindia Belanda. Nah, pada Bukannya saat dia 1945, 45 apa 54, Pak? 9 Februari 54 itu LAI berdiri, Pak. Ya. Oke, terus? Nah, pada saat dia menerima itu, dia tuh sadar nih, si penerjemah Hindia Belanda dibantu sama saudara-saudara Muslim untuk menerjemahkan Bible Belanda ke bahasa Melayu tinggi, Melayu rendah pada saat itu. Oke. Jadi Berarti ada campur tangan orang Islam, Pak ya? betul ya, muncullah banyak istilah Islam termasuk nama Allah. Cuma sayangnya nih sama LAI itu banyak dihapus, cuma nama Allahnya masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Itu Iya, sejarahnya. itulah kesalahan Jadi LAI, kalau Pak ya. Ya, jadi kita jangan lihat terjemahan yang salah sebagai referensi kita dalam berdiskusi. Ajaran Yeshua itu dalam Aramaik, yang dituliskan kemudian dalam Aramaik dan dalam Yunani. Nah, di dalam naskah-naskah Yunani dan Aramaik itu ada ribuan naskah ya. Sekarang ini tidak ada satupun. Nah, itu dari sisi teks aja udah kelihatan ya. Bukannya saya mau membeda-bedakan, emang beda di situ gitu kan. Oke, tidak apa-apa, Terus, tidak apa-apa. Ya. Sekarang saya coba dari Yang benar berarti sisi diterjemah arkeologi. apa, Pak? Kalau LAI salah, menurut Pak Aldo sebagai orang Kristen ya, LAI salah nerjemah menggunakan kata Allah, seharusnya diterjemah apa, Pak? Seharusnya kebanyakan sih diterjemahkan jadi Tuhan, Pak. Ya. Loh, Karena Yehova. ini dia bikin definisi sendiri. Yehova itu kan proper name. El- Masa diterjemah Tuhan? Betul. Nah, betul. Kalau Yehova tetap Yehova, Pak. Nah, yang jadi masalah ini si LAI ya, dia buat definisi sendiri, dia buat aturan sendiri, Pak. Allah sendiri Iya. itu ada 3 kata. Gimana LAI? Allah huruf besar semua, huruf kecil semua. Ini yang membuat umat Kristen aja, kalau Bapak tanya nih ya, definisi Allah Iya. itu apa, definisi Tuhan itu apa, Bapak tanya ke 10 orang pendeta, itu beda-beda. Bingung Iya, mereka betul, dong kalau ditanya betul gitu, itu, Pak. Doh. Betul, dukung saya itu, betul. Sudah saya buktikan itu. Makanya jangan kita pada saat kita berdiskusi, apalagi lintas agama Kristen Islam, itu hindari terjemahan LAI. Nah, Saya bisa bakar bilang tuh itu LAI menyesatkan, seharusnya. Pak. Pakar. Gitu. Jadi kita Jadi masuk gini ke loh sumber. Ustadz Wafi. Aldo ini teman aneh waktu di Facebook waktu 2012 tuh yang kamu wacanakan tentang kata Allah LA ini ya. Nah, dia 2012 ini sudah ngangkat isu ini. Nah, saya salah satu pendukung dia waktu dia ngangkat isu ini waktu itu. Nah, karena gini, Mas Ben. Waktu itu Gini, dia dimusuh dari internal kekristenan loh Ustadz Wafi. Malah Iya kan gini, Mas Ben. herannya. Dari dulu, Mas Ben ya. Dari dulu saya memang memang
resah dengan LAI ini. Dari pertama berdirinya sampai detik ini, LAI ini selalu salah dan salah terus. Ada TB baru, terjemahan baru 2, 3, 4, dan mungkin sampai hari kiamat ada nantinya. Kenapa? Mereka ini terpapar agama Islam gitu loh. Sehingga terjemahannya agak-agak ngikuti. Dan ini ternyata dikonfirmasi oleh orang yang diagung-agungkan oleh Kristen. Siapa? Christian Prince. Bayangkan, Christian Prince itu menolak terjemahan LAI menggunakan kata Allah. Christian Prince mengatakan, orang Kristen Indonesia, kamu ini bodoh banget gitu loh. Masa ikut-ikut orang Islam malah nerjemah pakai Allah? Gimana Kristen ini? Itu salah. Kalau Yehova ya sudah Yehova. Jangan pakai Allah. Kok malah ikut-ikut Islam? Itu kata Christian Prince. Saya setuju itu. Saya setuju, tapi kenapa orang ke Kristen yang bodong-bodong di Indonesia ini terlalu mengakui Allah ini terjemahan yang benar? Karena mereka tidak belajar original teks, kebanyakannya seperti itu, Mas Aldo. Ya itulah concernnya kami ya. Tapi gini Mas Aldo sama Pak Naja, tapi memang itu mungkin dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita merujuk ke bahasa daerah, contoh di bahasa Batak itu dia bukan pakai Allah juga, ada juga pakai Jehovah dia ya, Jehovah itu jadi Jehovah. Betul. Seharusnya Yehova Mas Doni, jangan pakai Allah iya, gitu. Kan bahasa Batak, itu kan bahasa Batak, Jehovah di kami, bukan pakai Allah, Jehovah. Jadi jangan LA ini bubarkan aja Mas Doni. Itu lebih baik. Ya bukan, maksud aku gini, bukan masalah bubar-bubarinnya Mas Naja, maksud aku gini. Jadi mungkin itu dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita beda ke dalam bahasa daerah, itu beda lagi gitu. Jadi kalau di kami itu benar, dia pakainya kalau Jehovah itu di kami itu bacanya itu Jehovah. Jadi bukan sama dengan Allah gitu loh. Iya. Jadi saya gini Mas Doni, saya bertemu beberapa pendeta ya, yang disampaikan Mas Aldo tadi sudah saya buktikan loh. Ada beberapa pendeta saya tes memang mengenai Allah itu. Tapi saya tidak ketemu 10 sih, tidak sebanyak 10. Paling ya kalau nggak 3 cuma 4 gitu loh. Jawaban mereka berbeda-beda masalah Allah ini. Karena Allah kadang diterjemah Tuhan, kadang diterjemah Yehova sama mereka. Ini gabrul. Kenapa? Saya baru sekarang dengar ada proper name diterjemah jadi lain terjemahannya gitu loh. Sama dengan saya namanya Naja nih. Maka di dalam negara apapun ya tetap Naja, kan begitu. karena tadi yang dibilang tadi sama Mas tadi mungkin ya, jadi ada dibantu sama Melayu ya. Jadi yang bahasa Melayu itu kan karena asal muasal dari bahasa Indonesia pun kan dari bahasa Melayu Mas, kan gitu ya, bukan dari bahasa Jawa atau bahasa lain tapi dari bahasa Melayu. Seperti itu kira-kira ya dari saya. Ya, Mas Aldo, lanjut Mas Aldo. Pak Doni gitu. Nah, ini sekarang saya bicara dari sisi arkeologi ya. Berarti akademisi yang netral ya. Kalau kita bicara misalnya referensinya adalah John Day ya, yang menulis tentang Yahweh. Itu sosok apa? Terus atau ada buku namanya Walter Smith juga, penulisnya juga tentang El and the Gods of Canaan. Nah, di situ kita bisa pahami ya, sosok si Yehova ini itu ternyata diserap dari dewa Kanaan yang bernama Yah. Nah, dewa Yah Kanaan ini juga menyerap dewa I dari Mesir. Pada ya, saat pernah baca saya itu Mas Aldo. Ya, pada saat menyerap ya, itu terjadilah demitologisasi, di mana ya sebenarnya demitologisasi ini hal yang wajar ya, terjadi di banyak agama, di semua agama lah sebenarnya. Ini adalah proses bagaimana menyerap ajaran atau budaya asing masuk ke dalam budaya kita, tapi maknanya dikosongin dulu, diisi sama yang baru. Gitu. Jadi dari data arkeolog ini dipahami sebenarnya bangsa Israel itu begitu keluar dari Mesir ini, mereka mencari sosok Tuhan mereka sendiri. Dan mereka pada saat mereka memutuskan menjadi bangsa monoteis ya, pertama-tama itu mereka menyembah sosok El yang tadinya aslinya adalah dewa tertinggi di Kanaan. Jadi diambil nih, disembah yang tertinggi, yang bawahnya itu tidak disembah. Tapi kemudian baru masuk sosok Yah ini yang mereka modifikasikan menjadi Yehova.
Ya, Haleluya. pernah baca saya itu. Yehova. Nah, ini dikombinasikan. Jadi tidak dibuat dua, ya. Jadi dikombinasikan karena memang mereka monoteis, gitu. Keduanya dari tanah Kanaan. Sosok El dan Yah ini. Jadi Nah, yang dipahami sama Yeshua, ya, dan masyarakat Yahudi pada saat ini adalah ini loh, sosok ini. Yang mereka pahami, ya. Mereka tentunya nggak paham arkeologi ya pada saat itu. Yang mereka pahami ya ini adalah sesembahan mereka. Nah, kalau kita lihat dari sosok Allah ini gitu ya, kita pelajari budaya Arab sebelumnya, sebelum Islam itu hadir, Allah ini adalah nama sembahan tertinggi di peninsula Arab. Ini sosok yang berbeda. Nggak pernah ada arkeolog yang menyamakan ya El Yah ini dengan si Allah atau Allah ini. Ini nggak pernah sama. Itu dari sisi arkeologi, gitu. Kalau dari sisi teologi tentunya ya ini nggak dikenal sosok ini oleh jemaatnya Yeshua yang mengaku Yeshua sebagai Mesia, dan sama orang-orang Yahudi pada umumnya di abad 1 ini juga beda. Makanya tidak dicatat nih di dalam naskah-naskah Aramaik dan naskah Yunani nih, Pak Ustadz. iya, ya, apa yang disampaikan oleh Mas Aldo itu sudah pernah saya baca memang mengenai kata Yahweh itu pernah dijadikan sebagai berhalanya orang Mesir tuh, dewanya orang Mesir. Itu pernah saya baca, tapi tidak saya baca secara lengkap karena apa ya, gak penting lah bagi saya gitu loh. Karena minimal begini Mas Aldo, minimal begini, kan di dalam Al-Quran itu kan tertulis bahwa dulu ketika orang Yahudi, orang kafir Quraisy dan orang Nasrani ditanyakan siapa Tuhan kamu, mereka akan mengatakan Allah. La yaqulanna Allah, mereka semua akan mengatakan Allah. Nah, itu pernah saya pelajari gitu. Bener gak sih bahwa Nasrani, Yahudi, kafir Quraisy itu menggunakan lafal Allah sebagai Tuhan mereka? Nah, saya buka-buka di dalam sejarah ternyata ada.